Mujani soal peluang Erik cawapres Prabowo. Caimin pegang kunci Inggris. Oh, keren. Serbaguna. Serbaguna. Nah, ini kira-kira nih, menurut Anda nih, Caimin memegang kunci Inggris gitu. Ya. Nah, Ya. ini menurut Anda itu bagaimana nih? Ya, maknanya? Artinya itu dikdaya Caimin. Dikdaya. Dia selain untuk membuka kunci, bisa membuka dan menutup kunci, juga untuk gaplok bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita yang heboh ini, pemirsa. Wah, yaitu Deg-degan saya. Apakah terkait dengan polling kayak kemarin? bukan masalah polling. Jadi PSSI atau Indonesia ini menang final. Top Markoto. Pokoknya bravo Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir kan. Aduh. Jadi ini 32 tahun menunggu Indonesia menang di final, mengalahkan Thailand. Walaupun di situ ada adu jotos. Yang penting kan menangnya. Yang penting ada bendera merah putih di atas. Ya. Nah, Pak Erick disambut gegap gempita dan ini keberhasilan Pak Erick selaku Ketua Umum PSSI. Ya. Selamat Pak Erick. Dan yang menariknya lagi bahwa beliau berkunjung atau bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, ini yang menarik ini. Ketemu dengan Pak Prabowo dan biasa puja-puji Pak Erick kedua belah pihak lah gitu ya. Pak Prabowo mengatakan pujiannya terhadap Pak Erick, kemudian Pak Erick mengatakan bahwa menteri pertama yang mengucapkan selamat kepada Pak Erick, kepada PSSI. Ya. Nah, tetapi ini banyak diasumsikan oleh banyak pihak. Wah, ini kelihatannya naga-naganya ini Pak Erick sedang PDKT nih dengan Gerindra. Nah, dari kemenangan PSSI yang diketuai umumi oleh Pak Erick beralih ke urusan politik. Nah, itu ada lah yang menyangkut pautan. Nah, contohnya di sini nih, Mujani soal peluang Erik cawapres Prabowo. Caimin pegang kunci Inggris. Oh, keren. Serbaguna. Serbaguna. Ini implikasi dari pertemuan di situ sepak bola kemudian ketemu dengan Pak Prabowo. Nah, ini kira-kira nih, menurut Anda nih, Caimin memegang kunci Inggris gitu. Nah, ini menurut Anda itu bagaimana nih? Ya, maknanya? Artinya itu dikdaya Caimin. Dikdaya. Artinya selain untuk membuka kunci, bisa membuka dan menutup kunci, juga untuk gaplok bisa. Tapi oke lah, apapun ceritanya, perspektifnya, tanggapannya masyarakat itu kan pasti pro dan kontra. Artinya ketika kita mengapresiasi sebuah kemenangan tim Indonesia itu atas final kemarin di SEA Games, ya kan? Itu kan artinya ini ada suatu prestasi Indonesia, ya kan? Prestasi yang selama ini 32 tahun itu boleh dikatakan kosong. Nah, itu kita semua gegap gempita tentang itu. Cuman hanya saja ketika cerita tentang konversikan ke wilayah politik, ya jelas lah kami sebagai grassroots-nya Caimin tetap bahwa Prabowo, Muhaimin, Gerindra, PKB satu kesatuan untuk yang akan datang. Luar biasa. Biasanya keluar PKB menang, rakyat senang. Prabowo, Muhaimin menang, rakyat akan senang. Itu kayak gitu. Itu kalau dari sisi perspektif politik. Artinya kita pun mohon maaf loh, sekali lagi tidak kemudian memandang satu persepsi bahwa antara Erik dengan Prabowo itu hal yang lumrah, yang biasa lah. Artinya dua-duanya adalah pimpinan, yang satu pimpinan IPSI, yang kedua pimpinan PSSI. Ada satu korelasi yang amat sangat dekat
tentang tanggung jawab bahwa perolahragaan ini harus ditanggung bersama, harus diupayakan bersama sehingga menjadi sebuah pemenang tadi yang saya katakan itu. Jadi kalau umpamanya Pak Prabowo mengganding Erick Thohir, Anda tidak rela itu ya? Iya, tidak rela. Oh, kalau tidak rela. politik ada lagunya ya, Gus ya? Ya tidak rela karena begini Pak Yusuf. Selama ini ketika mohon maaf Pak Prabowo itu tidak ada yang melirik. Tapi kami dari grassroots, kami dari elit, mungkin dari mereka dari elit, antara Pak Prabowo dengan Pak Muhaimin, antara Gerindra dan PKB. Nah, kami di grassroots itu sudah mencoba banyak memberikan satu gambaran-gambaran yang sama akan tentang kepemimpinan nasional. Siapa itu? Prabowo Muhaimin. Jadi kami tidak kaleng-kaleng dalam konteks membangun gagasan, mengusung gagasan. Karena apa? Udah lama gitu kan ya? Sudah lama, Pak. Ya boleh dikatakan sudah orang-orang belum euforia politik seperti ini capres-cawapres. Itu kami tuh sudah di masyarakat tuh sudah punya satu frekuensi yang sama akan kepemimpinan nasional. Oh iya. Gitu, Pak. Bicaranya kok kayak pengamat politik. Jadi intinya Anda Caimin kalau digeser dengan Pak Erick tidak rela ya? Iya, tidak rela. Tidak rela. Karena apa? Kenapa, Pak? Mohon maaf, saya sebagai masyarakat. Udah cukup, Pak. Cukup. Gitu. Tetapi apa yang dibangun oleh Dr. Fuad di grassroots itu adalah pembangunan opini yang sangat rendah hati. Kenapa? Dia menyebutkan Gerindra PKB, kemudian Prabowo Gus Muhaimin. Artinya Prabowo capresnya, Gus Muhaimin wapresnya. Artinya rendah hati kan? Kalau dia nggak rendah hati, Muhaimin Prabowo kan dibalik. Biasanya yang rendah hati itu jadi, Pak. Tapi menurut Anda ini makna dari kunci Inggris Caimin itu pemegang kunci Inggris itu apa nih? Sebenarnya kalau Gus Muhaimin jadi kunci Inggris dari dulu. Kalau saya mau jujur, dalam berbagai gerakan terkait dengan ke-NU-an dan kesantrian sehingga muncul Hari Santri yang sebelum disahkan, Gus Muhaimin sudah melakukan gerakan semacam resolusi pawai resolusi jihad dari belahan timur Jawa sampai belahan barat. Artinya memang kunci Inggris. Namanya kunci Inggris itu biasa dipakai oleh siapapun, dipinjam oleh siapapun, bahkan digeletakkan oleh siapapun. Iya, tetapi fungsinya bisa membuat keran yang selebar-lebarnya dan bisa menutup keran. Kalau menurut saya yang sekencang-kencangnya. Di sisi memang beliau ketua umum partai, Bos. Iya. Ketua umum partai ini kan tidak main-main. Suara PKB berapa, kursi PKB berapa, dan mesin PKB untuk menggerakkan pencapresan itu kan luar biasa. Walaupun saya melihat sisi lain dalam pertemuan tokoh-tokoh itu sama dengan Dr. Fuad bahwa ini tidak lepas antara sesama menteri ya. Kemudian kedua sebagai sama-sama ketua umum. Dan sama-sama berkelindan terhadap NU. Pak Erick adalah ketua umum PSSI yang baru. Sementara Pak Prabowo ketua umum IPSI yang sudah lama. Kan pantas lah untuk bersilaturahim. Dan saya katakan tadi berkelindan dengan NU ini bukan bawa-bawa NU tidak ya. Artinya bahwa bagaimanapun Pak Prabowo menurut kami adalah sebagai ketua umum IPSI, maka beliau adalah pembina Pagar Nusa. Artinya Pagar Nusa adalah sebuah gerakan Banom Nahdlatul Ulama di bidang olahraga pencak-silat. Kemudian Erick Thohir jelas dong beliau. Banser sudah bersertifikat. Sudah jelas. Sudah bersertifikat. Iya, kalau ini diarahkan kepada persoalan politik, artinya untuk digandeng atau menggandengkan diri terhadap Pak Prabowo, kan sama-sama kader NU. Artinya beliau ini kan sama-sama ada kelindannya dengan NU. Kalau saya melihat dalam tradisi kami, masyarakat di NU itu takzim, Anggaplah dua-duanya ini dekat dengan NU, tapi kan ada tokoh yang lebih sepuh, yang lebih azim. Dengan takzim, ya Pak Mahfud. Wah, Nah kan begitu, coba kita sholat nih bertiga, yang paling tua disuruh jadi imam kan? Maka ada Gus Muhaimin, ada Pak Erick Thohir, anggaplah Pak Prabowo juga menjadi pembina kami di Pagar Nusa karena beliau umum IPSI. Ada yang lebih sepuh, namanya Pak Mahfud. Apalagi Pak Mahfud itu jadi capres apa cawapres? Cawapres lah. Cawapresnya Pak Prabowo diusung sama PKB gitu.
Ini Jadi gini Pak Yusuf, kunci Inggrisnya konteks ini, Caimin. takdim itu kan bukan sepuh secara usia. Tapi ya. beliau adalah ketua umum pun dianggap sepuh. Betul. Iya, iya, Jadi artinya itu kesepuhan itu artinya bisa diartikan ada dua hal, sepuh Iya, secara usia dan sepuh secara apa istilahnya itu nasab atau secara usia. Secara hierarki Hierarki ke lah. organisasi. Ya, itu juga dianggap sepuh. Karena apa ya? Tahu sendiri lah kiprah Memang kalau Muhaimin itu seperti apa di Indonesia ini dalam mewarnai demokrasi, dalam mewarnai ekonomi, dalam mewarnai pendidikan, pesantren dan sebagainya. Itu orang mungkin sebagian kecil nggak pada lihat, tapi kita merasakan betul sebagai masyarakat bagaimana kemudian melakukan berbagai upaya menguatkan eksistensi pesantren, menguatkan eksistensi ulama, menguatkan ruh pergerakan anak-anak muda. Itu luar biasa Cak Imi. Jadi intinya tetap Loh iya dong. Kalau konteks ini, ya mohon maaf nih, bukan mungkin tetap begini yang Caimin dimaksud gitu Pak ya. Dr. Fuad, bahwa secara peta perpolitikan yang praktis, walaupun azim tadi itu artinya yang lebih sepuh, tetap lebih sepuh Gus Muhaimin dalam urusan perpolitikan. Memang orang yang sepuh itu biasanya lego hati memberikan kepada yang usianya lebih sepuh. Siapa usia yang lebih sepuh? Iya, siapa? Pak Mahfud MD. kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Kita kan harus yang gembira. Kita harus yang gembira. Ya, bagaimana menurut Anda ini? Saya tulis komentarnya. Ya, kembali lagi bahwa persoalan Erick Thohir ini, Pak Erick Thohir ini berdasarkan survei kemarin bahwa menjadi calon wakil presiden itu opportunity-nya paling tinggi. Ini dari hasil survei. Tidak tahu nih survei ini beberapa apa secara detailnya gitu ya. Tetapi Pak Erick Thohir kemudian ABCD dan di bawah kalau tidak salah itu Pak Mahfud. Jadi elektabilitas Pak Mahfud itu di bawah Pak Erick Thohir. Ini kira-kira bagaimana menurut survei? Salah satu survei. Namanya juga salah satu, Pak. Kalau yang benar 2 survei insya Allah Pak Mahfud. Oke. Yang lebih realistis adalah jangan lupa pada Suka TV kemarin melakukan survei. Oh, polling. Ada sekitar 67%. Ya, jamaahnya Pak Yusuf pada Suka TV itu memilih Prabowo Muhaimin. Artinya memberikan gambaran secara apa ya realistis lah kepada masyarakat. Ternyata yang dipilih adalah Prabowo Muhaimin. Artinya apa? Saya tidak rela kalau kemudian ujuk-ujuk Erick Thohir selama ini nggak ada irisan dalam tanda kutip politik dengan Prabowo gitu kan. Selama ini kan kita nggak ada irisan. Mohon maaf, tiba-tiba dipilih gitu. Nah, ini artinya mohon maaf, Pak Prabowo dan Gerindra tidak melihat sisi baiknya Muhaimin Iskandar. Oke, apalagi Caimin sekarang itu sudah roadshow ke Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf sudah ngasih restu begitu? Betul. Terus kemudian Pak Hamzahas juga sama mengasih restu. Pak Budiono juga sama. Pak Tri Sutrisno sudah sama. Insya Allah. Wah, ini kalau JK mah jangan usah ditanyain. Kalau semua sudah ngasih restu, kita tinggal selawatan. Ya Muhaimin ya salam. Salimna wal muslimin. Intinya sih kalau hitung-hitungan saya ya agak serius gitu ya. Tetap bagaimanapun Gus Muhaimin itu kan ketua umum sebuah partai besar yang memiliki suara banyak, mesin politik juga kuat. Seorang Pak Prabowo pasti akan melihat dari sisi itu juga. Pasti. Maka kalau disebut kunci Inggris tadi, memang peranan Gus Muhaimin menurut hemat saya dari istilah kunci Inggris itu sekarang bisa menjadi penentu untuk menyeretkan, untuk mengendorkan, bahkan untuk ngeproi kata jenengan tadi. Artinya apa? Tinggal bagaimana Gus Muhaimin menunjuk siapa, apakah tetap beliaunya sebagai Joko Tingkir masa kini ataukah Joko Tingkir yang harus Mandito mengangkat Trunojoyo, itu hal lain. Kayaknya wajib, Pak. Tetap, Pak. Enggak, artinya apa? Buat kami ya, masyarakat, kader sekaligus, Pak. Cerminan ketum adalah cerminan partai politik. Dan itu tidak bisa tawar-tawar. Artinya gitu loh, bahwa partai politik punya patsun yang jelas terhadap ketumnya. Bahwa dia harus jadi pimpinan nasional. Nasdem enggak. Ya, itu beda ya. Apa? Karena kemarin mengatakan apa? Dia katanya kalau ada partai kalau partainya itu terlibat korupsi, katanya mau dibubarin.
Iya. Kan pernah beliau mengatakan seperti itu. Ngapain sekarang nggak dibubarin? Bukan partainya. Bukan partainya, itu kan enggak. oknum. Kita sedang membahas masalah korupsi, membahas masalah Pak Erick Thohir, itu kemudian Caimin megang kunci Inggris. Loh, Apakah kunci Inggris ini itu mau dilebarin untuk Erick Thohir Ya, atau artinya kembali lagi kalau sebagai partai politik, Muhaimin harus tetap teguh untuk bisa mempertahankan wapresnya. Iya. Nggak bisa kayak begitu kita Itu berpolitik suara arus bawah versi Profesor Dr. Fuad Madian. Dan beliau adalah penggerak PKB dari bawah sampai ke atas hingga menjadi caleg dan praktisi. Kalau saya kan cuman penggerak PKB waktu saya di pesantren, maka saya lebih netral dan bebas. Menurut saya mana yang terbaik dan kiranya maslahat dan resistensinya kecil, itulah yang terbaik. Uduh dulu. Jadi selawat dulu, selawatnya. Ya Muhaimin ya salimna wal muslimin. Tapi asik loh, aku pernah nyandain begini nih, bukan berarti mempermainkan selawat ya. Muhaimin itu maksudnya kan kepada Allah. Tapi kalau umpamanya hitopnya ke Caimin, Gus Muhaimin, salimna wal muslimin dalam pengertian mudah-mudahan wasilah beliau kita semua umat Islam dan warga negeri ini menjadi saling menjadi selamat gitu. Makanya saya tidak pernah memanggil Pak Muhaimin sebagai Cak atau Gus. Saya memanggilnya Muhaimin karena di situ ada doa untuk segera dilindungi. Gitu, saking mahabbahnya. Habis podcast ini langsung dipanggil. Apaan lo? Siap Gus. Aduh, langsung kuk. Tapi apapun Pak, kalau saya melihat kembali agak serius lah ya, saya pikir saya ulangi lagi bahwa tetap seorang Pak Prabowo Subianto yang militer, yang kesatria, selain memang akan memegang teguh kepada prinsip dan mungkin kesepakatan yang kita tidak ketahui, di sisi lain hitung-hitungan politiknya tetap ketua umum memiliki partai yang memiliki mesin partai dan masa. Walaupun kita tidak tahu sikap kerendah hatian Joko Tingkir yang meletakkan jabatan itu. Ya, meletakkan jabatan setelah berkuasa baru meletakkan jabatan. Tadi itu naudzubillah min dalik. Jangan sampai sudah di tengah jalan di ujung tinggal serotnya doang tapi tiba-tiba mundur. Aduh, itu bukan mundur, Pak. Bukan mundur. Apa itu? Ditelikung lah. Bukan, itu bahasa yang tidak bagus ya dalam kita sebagai orang Islam yang menjadi badal kan. Badal. Ya apapun ceritanya, tapi jangan sampai di tengah-tengah jalan berhenti. Tetap maju tak gentar membela yang benar. Membela yang benar apa yang bayar? Ya, dua-duanya kalau bisa. Oke, Pak Mirsa, bagaimana menurut Anda? Berpolitik riang gembira. Prabowo menang. Prabowo Muhaimin menang. Iya. Rakyat Indonesia akan senang. Oke, bagaimana menurut Anda? Apakah kunci Inggris yang dipegang oleh Gus Muhaimin bisa dikendorin atau dirapatin atau dikencengin rapat-rapat untuk potensi Erick Thohir atau seperti apa menurut Anda? Ya, saya tunggu komentarnya. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe pada Suha TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.